Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswandi, MIKOM, aktif mengajar di SLB kelas 12 di SLBN Negeri 1 Limakaum, Kabupaten Haratar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik pembelajaran dengan menggunakan metode prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Untuk mata pelajaran adalah program khusus vokasi dengan tema memproduksi batu batako. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memproduksi batu batako dengan mudah dan cepat. Untuk model pembelajaran adalah project learning, metode drill, dan latihan berulang-ulang. Dalam kesempatan ini, saya mengusung naskah efektivitas metode drill latihan berulang-ulang dalam pelajaran khusus vokasi memproduksi batu batako kelas 12 Tunagrahita di SLBN 1 Limakaum sebagai syarat untuk mengikuti apresiasi guru transformatif GTK pada Hari Guru Nasional tahun 2005. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, pada Bapak semuanya ya, mengecek data kehadiran semuanya. Bapak panggil ya, Fauzi Ramadan. Rizky Abdul Razak. Oke, hadir. Faisal Ahmad. Hadir. Hafiz Hidayat. Muhammad Dani. Ulul Ramadan. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Persiapkan semuanya proses yang kita butuhkan saat pembelajaran nanti. Jika ada sampah di bawah meja atau alat tulis yang masih di dalam tas atau di tempat lain untuk ditaruh di atas meja masing-masing agar nanti anak Bapak tidak terganggu dalam proses pembelajaran kita ya. Oke, jadi Bapak lihat alhamdulillah lokal kita sudah bersih untuk mengikuti pelajaran pagi hari ini. Baiklah, anak Bapak sehat semuanya? Ya, sebelum kita seperti biasanya kita mulai pelajaran, kita membaca doa dulu. Semoga proses kita semakin berkah nantinya. Siapa yang bisa berdoa? Oke, silakan Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Terima kasih Hafiz telah doanya. Baiklah, pada pagi hari ini kita mengulang materi pelajaran kita, mereview kembali bagaimana pentingnya keterampilan ya. Karena apa? Karena anak Bapak kan sudah kelas 12, kelas tertinggi di SMA. Habis ini anak Bapak kan sudah menamakan proses pelajaran ini. Untuk bagaimana ke depannya, mau tak mau kita punya keterampilan dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita tidak punya keterampilan, itu akan merepotkan kita nanti setelah lulus sekolah ini. Pada kesempatan ini, Bapak menjelaskan tentang pembelajaran program khusus tentang vokasi keterampilan membuat batu batako. Mungkin beberapa waktu sebelumnya ada beberapa langkah-langkah kerja dan hasil kerja yang belum maksimal. Makanya kita coba lagi penguatan materi agar proses kerja dan hasil kerja itu secara maksimal. Karena apa? Kalau kita membuat batu batako itu akan dipergunakan oleh orang banyak, dibeli oleh orang banyak. Makanya perlu penguatan dan proses langkah kerja yang maksimal sehingga hasilnya juga maksimal sesuai kebutuhan masyarakat yang diinginkannya. Kalau hasil tidak bagus, itu akan tidak diterima dan tidak akan dibeli oleh orang atau masyarakat. Oke, ini pentingnya ya. Ini Bapak ingatkan ya, karena proses pelajaran ini kita harus berulang-ulang. Karena apa? Karena kalau kita tidak berulang-ulang, melakukannya akan lupa satu langkah dan satu langkah berikutnya. Jadi masing-masing langkah itu dilakukan secara berulang agar proses pembuatan batu batako itu maksimal sesuai dengan spek atau spesifikasi yang dibutuhkan. Baiklah Bapak semuanya, Bapak masuk tentang bagaimana membuat batako itu yang lebih bagus adalah karena membuat batako itu perlu konsistensi, perlu kesungguhan, perlu keseriusan. Kalau airnya tidak sama dengan sebelumnya atau berbeda, volume airnya, volume semennya, volume kerikilnya, volume air dan pasir itu akan mempengaruhi hasil kerja. Makanya sangat penting. Dan yang kedua adalah bagaimana dia tekan proses penguatannya. Karena sangat dibutuhkan kekuatan tenaga dalam mempres dan mengangkat batako itu supaya tidak jatuh dan tidak pecah. Dan yang ketiga adalah bagaimana Bapak nanti dalam membuat batako itu cepat. Jadi volume itu cepat. Jadi misal berapa waktu kita membutuhkan hasil yang maksimal, misalnya jangan waktu yang lama sehingga proses pembuatan cepat. Misal 1 jam itu kita mampu produksi misal 20 batako atau berapa itu. Jadi semakin banyak kita produksi batako itu akan semakin banyak hasilnya. Ini Bapak sudah paham ya bagaimana kita mencari kualitas bahan baku ya. Misal kalau kita membuat batu batako itu pasti sudah bagus ya. Jangan ada mengandung tanah, asam, terus semennya bagus, tidak semen keras, terus airnya tidak air yang mengandung tanah, dan bahan tambahan penguat supaya kekuatan batu batako sudah bagus. Terus anak Bapak perhatikan juga dalam proses pembuatan batako itu sangat dibutuhkan juga pemerataan adukan semen, air, semen dan pasir dan kerikilnya. Jadi 4 bahan baku itu, bahan bakunya adalah air, semen, pasir dan kerikil. Jadi itu harus ada keseimbangannya dan adukannya harus rata. Dan jangan tidak rata, kalau tidak rata tidak bagus. Terus alat-alat digunakan. Jadi alat digunakan dalam membuat batako itu apa semuanya harus bagus, harus lengkap. Jangan nanti kalau ketika alatnya kurang bagus, misal ada skopnya yang patah, tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena bisa juga hasilnya tidak bagus, menekannya nanti tidak bagus. Sendok semennya juga kuat, kokoh. Kalau sendok semennya rapuh nanti pas menekan itu dia tidak terpres dengan bagus, sehingga hasilnya tidak bagus. Dari alat ini ada yang mau bertanya apa semuanya? Sudah paham ya? Ngerti ya? Ini ya proses dasar produksi batako ya. Jadi sebelum Bapak sebelumnya proses pembuatan batako itu Bapak sudah paham.
persiapannya apa? Misal persiapan bahan bakunya, bahan baku itu semen, air, pasir, kerikil, siap bahan baku. Terus ada namanya persiapan alatnya. Persiapan alatnya misal sendok semen, cangkulnya, skopnya. Karena Bapak sudah paham semuanya tentang alat kerja itu. Dan terus bagaimana pencetakan, proses kerjanya. Nanti kita proses nanti di ruangan kerja keterampilan kita di belakang. Terus kita lanjut ke pengerasan supaya hasilnya maksimal. Jadi kalau pengerasan itu kan butuh waktu beberapa hari. Ada yang tanyakan apa semuanya? Paham semuanya? Paham, oke. Lanjut ya. Ini karena hasil kita yang sebelumnya kurang maksimal karena kecepatan kerja sangat terbatas, maka dengan metode pengulangan ini Bapak harapkan kecepatan kerja sangat dibutuhkan. Semakin cepat kita bekerja memproduksi batu batako, itu akan semakin bagus dan hasilnya juga maksimal dan sesuai yang kita harapkan. Makanya dalam proses kecepatan memproduksi batako itu perlu dilatihkan secara berulang-ulang. Karena kalau kita tidak berulang-ulang bekerjanya, memprosesnya itu akan terganggu dan seperti yang terjadi pada sebelumnya. Metode kita buat sebelumnya, karena apa membutuhkan waktu yang lama dan hasil kerja yang sangat sedikit. Makanya Bapak harapkan pada anak-anak semuanya dalam persiapan itu melakukan pengukuran air, pengukuran semen, pengukuran air secara standar dan melatih tangan dan akurasi. Kalau semakin cepat anak-anak Bapak bekerja, akurasinya maka makin bagus. Terus bagaimana persiapan alat? Alat nanti ya sebelumnya, alat-alatnya siap semuanya, dengan alat yang tertinggal. Terus bagaimana prosesi campuran semen? Paham semuanya Bapak ya? Ini kita pelatihan berulang-ulang supaya lebih cepat produksinya, bagaimana pengisian cetak, bagaimana pelepasan dari cetakan batako, dan bagaimana kecepatan kita penataan pemindahan batako. Ini ya, kesimpulannya, bagaimana dari kesimpulan materi kita pada ini, bagaimana nanti apa harapkan anak-anak Bapak menguasai langkah-langkah kerja dalam produksi batako. Terus yang kedua adalah bagaimana apa yang Pak sampaikan di ruang teori dan secara di depan anak semuanya nanti dipraktekkan secara langsung ya di ruangan kerja keterampilan kita di belakang. Alatnya dipersiapkan sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, alat kerjanya. Ingat catat ya, kan anak Bapak catat itu. Alat dibutuhkan, media dibutuhkan ya, jangan ada yang lupa. Oke, untuk saat ini saya cukupkan demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah berada di ruangan keterampilan membuat batu batako SLBN 15 Kaum, Karatan, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini karena Bapak kita sudah di lokal tadi menjelaskan bagaimana keselamatan kerja ketika membuat batu batako. Yang kedua, proses langkah-langkah kerja percepatan memproduksi batu batako. Bapak ingatkan kepada Bapak semuanya untuk memahami dan mengaplikasikan apa yang anak Bapak yang Bapak jelaskan tentang ruang tadi untuk diterapkan di ruang keterampilan ini. Nah, Bapak paham semuanya? Oke, untuk melanjutkan praktek produksi kita, untuk semoga kita kerjanya lancar, mari kita sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak semuanya. Kita telah berhasil memproduksi batu batako dengan konsep drill pengulangan sesuai yang kita pelajari di luar kelas tadi. Yang kedua, kita telah berhasil juga dan sesuai juga dengan keselamatan kerja dalam produksi batu batako. Semoga ini menjadi proses pelajaran kita ke depannya dalam percakapan hidup setelah anak Bapak lulus di SLB 15 Kaum ini. Inilah bagian dari produksi anak Bapak semuanya. Semoga ini menjadi harapan hidup kita di masa depan nanti. Terima kasih. Dadah, semangat!